Karena gejolak ini tidak hanya sebatas di lingkup kehidupan manusia, tetapi juga kehidupan alam semesta. Suatu saat menghadapi kondisi yang darurat, entah itu di lingkungan pekerjaan, atau cuaca, atau fenomena alam, ini Romo kasih passwordnya ya. Jadi ini digosok, dipelintir-pelintir gini. Terus hentakkan tanah 3 kali, dek pakai tumit. Terus panjenengan batin Eyang Mahapatih Gajah Mada. Kita kan tidak bisa terus setiap saat harus mengamati alam semesta, mau terjadi apa, mau terjadi, kan nggak bisa. Tapi kewaspadaan itu bisa diambil tindakan. Jadi panjenengan setiap hari, ini seperti yang didhawuhkan Eyang Sri Makurung Prabu Handoyo-Ningrat barusan. Kita tiap hari, maka kita tetap harus selalu rendah hati, tunduk kepada kekuatan alam yang merupakan manifestasi kekuatan Tuhan. Artinya tunduk ya kita selaras dan harmonis dengan hukum alam, dengan hukum tata keseimbangan alam. Nuwun sewu kula wonten nginggil, jane ya ndredeg iki. Ini kita tadi sampai sini sudah tepat kita laksanakan sesuai dengan target waktu jam 4. Juga kita bisa gunakan waktu yang baik ini untuk menyampaikan pesan dari Eyang Sri Makurung Prabu Handoyo-Ningrat, terutama dari beliau yang kebuami luhur. Tadi juga diterima Mami, juga ada pesan-pesan yang cukup wingit ya bagi kita. Yang perlu Romo sampaikan di sini bahwa setiap dawuh ini tentu ada poin, ada nilainya yang sangat bagus untuk kita. Bagi yang bisa rawuh maupun bagi yang tidak bisa, yang penting ada upaya untuk nyambung rasa dari rumah. Misalnya dengan atur pisungsung, juga dengan memakai busana warna kuning. Dari rumah mengaturkan pisungsung sesaji itu sudah sangat bagus. Bisa nyambung dan syukur nanti bisa kena sawab pangestu dari beliau-beliau para leluhur agung. Dan bagi yang bisa nderek ulu bekti maupun tidak bisa, semua tetap kita suwunken supaya mendapatkan sawab donga pangestu dari Eyang Prabu Sri Makurung Prabu Handoyo-Ningrat, Eyang Dyah Pembayun, dan semua leluhur yang sumare di sini. Yang pertama yang harus kita sampaikan adalah kita harus meningkatkan kewaspadaan, kita harus meningkatkan juga kesabaran, dan tentu saja kita harus meningkatkan mentalitas kita untuk tetap menjadi petarung yang sejati. Seperti apa petarung sejati? Nah, di sini ada contohnya. Yang paling senior ada duduk di sana, ada Mami, ada Mbak Tuti. Itu wanita yang sudah senior dan petarung semua. Tidak kenal pensiun, ya. Jadi ini harus kita jadikan contoh pelajaran buat yang lain, terutama yang lebih muda. Jangan sampai kita ini lembek menjadi orang-orang yang cengeng, yang mentalnya gampang down, tapi kita tetap harus makin semangat, makin percaya diri. Romo, Mami, ya, Papi itu selalu mendidik anak-anak itu supaya kita ini punya mental yang kuat, mental baja, jangan gampang menyerah. Jika perlu jangan pernah menyerah. Kejarlah target, harapan, cita-cita selama kita masih bernafas. Wujudkanlah tentu saja dengan cara yang baik dan benar dan pas. Benar itu artinya ya tepat sasaran, pas itu artinya proporsional, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Dan kewaspadaan di sini ada 2 parameter yang membuat kita harus waspada, yaitu faktor kondisi gejolak manusianya, yang kedua gejolak alam. Kita membahas dulu tentang gejolak manusia. Seperti yang kita tahu saat ini, dinamika politik juga sangat cepat terjadi. Bahkan setiap hari ini kadangkala kita bisa membaca dinamika politik yang cukup menghebohkan di media online, media massa, media sosial. Itu tentu bukan sesuatu yang aneh ya bagi kita, tetapi ada yang harus kita cermati bahwa kondisi saat ini memang di satu sisi di luar negeri, posisi Indonesia memang punya bargaining power atau kekuatan posisi tawar yang cukup kuat di luar negeri. Bahkan kita sudah menyaksikan banyak negosiasi geopolitik, geoekonomi Indonesia, geopolitik dunia maksudnya, yang menempatkan Indonesia dalam posisi tawar yang tinggi dan kuat.
terhadap Eropa, terhadap Amerika dan bangsa dan negara-negara Asia lainnya. Ini tentu saja prestasi yang sangat bagus di luar negeri. Sekali lagi ini prestasi yang sangat bagus di luar negeri. Harga diri Nusantara semakin meningkat dan tentu saja seiring makin meningkatnya popularitas dan posisi bargaining Indonesia di kancah dunia, ini juga akan mengundang dampak dan risiko yang sifatnya negatif. Tentu saja banyak negara yang tidak rela melihat Indonesia akan makin berjaya. Tentu banyak negara yang mungkin dibuat sakit hati karena secara ekspor impor neracanya kalah dengan Indonesia. Dan masih banyak lagi faktor, bahkan mungkin termasuk upaya balkanisasi. Jadi upaya menghancurkan Indonesia melalui program memupuk memelihara garis keras yang ada di Indonesia dengan pembiayaan internasional, menggunakan dana-dana internasional. Dan seperti yang kita lihat, yang Romo lihat selama ini makin meningkat terjadinya campur tangan atau intervensi asing ke Indonesia, baik melalui media massa maupun melalui underground atau bawah tanah, melalui lorong-lorong gelap. Semua itu tujuannya apa? Untuk menghancurkan NKRI dari dalam. Maka tidak heran nanti jika pemerintah itu tidak waspada, tidak hati-hati dan cepat tanggap untuk menyikapi, bisa saja berbagai gejolak itu akan muncul. Itu seperti yang terjadi pada tahun 98. Ketika Indonesia kemudian digoreng oleh George Soros, kita tahu waktu itu kan, hanya dengan uang berapa puluh miliar bisa membuat Jakarta terbakar. Bahkan kota-kota besar lainnya juga ikut merampet terbakar. Dan untuk saat ini, hal itu juga bukan hal yang mustahil. Kita bisa menunjuk, hidung kita bisa menunjuk itu sebagai sebuah kejadian. Tetapi memang sulit untuk membuktikan, karena sengaja mereka meninggalkan, mereka menghilangkan jejak. Tapi itu jelas ada. Jadi mereka ibarat kekuatan yang tidak kasat mata, seperti hantu, ibaratnya seperti itu, yang itu akan terus mengganggu ketentraman kedamaian di Indonesia. Oleh karena itu Romo, Mami pesan kepada sedulur-sedulur semua, pada anak-anak semua, supaya kita meningkatkan sikap waspada. Artinya kita jangan mudah terprovokasi, kita jangan mudah termakan oleh hasutan, apalagi ketika kita melihat berita-berita hoax. Itu berita tentang apa, kapan, tahu-tahu ada narasi-narasi yang isinya menyudutkan siapapun yang dianggap benar, yang tujuannya untuk memecah belah, menimbulkan konflik horizontal antar kelompok masyarakat. Ketika konflik horizontal itu terjadi, maka benturan-benturan itu akan mudah disulut. Kemudian upaya juga untuk membenturkan antara masyarakat dengan pemerintah. Targetnya adalah konflik vertikal. Ini konflik horizontal dan konflik vertikal ini sedang digarap. Kita bisa melihat, jadi ibaratnya kalau kita melihat seperti itu, kita seperti terbang di angkasa dan melihat peta di bawah, begitu jelas posisi lawan kawan di mana dan apa yang sedang dilakukan, dipersiapkan. Kalau kita bisa mengolah dan mengasah batin, kita bisa berperan seperti intelijen, bahkan bisa bergerak lebih cepat, tahu lebih cepat, lebih akurat dibanding para intelijen sendiri yang butuh waktu, tenaga, biaya untuk menyelusuri. Sekalipun kita tidak menggunakan alat canggih, tetapi ilmu-ilmu spiritual yang diwariskan oleh para leluhur ini tentu jauh lebih canggih dan lebih cepat, akurat untuk bertindak. Oleh sebab itu, jauh-jauh hari, sudah sejak dini ini, Romo menghimbau kepada anak-anak semua supaya waspada, dijaga. Kalau punya keluarga, tolong dijaga. Anak-anak kecil, remaja, ada SMP, SMA itu kan mudah banget terprovokasi. Itu mohon dijaga dan diawasi. Karena bisa jadi sasaran-sasaran untuk membuat gejolak itu memang diawali dari generasi bangsa yang masih mentah, masih kencur. Yang penting di situ melihat duit, melihat kekerasan, mereka tertarik dan disitulah bisa masuk. Jadi kita harus betul-betul menjaga supaya keluarga kita masing-masing dalam kondisi yang terkendali dan aman. Jadi itulah dari gejolak politik yang bukan sesuatu yang mustahil, tidak menutup kemungkinan. Kondisinya akan semakin runcing dan kita bisa melihat, mengamati pergerakan berita di media massa, di media sosial, itu benar-benar sepertinya memanfaatkan segala hal. Kesalahan sekecil apapun akan dibuat menjadi besar.
Bahkan berita-berita kebohongan itu benar-benar dengan cara yang sangat vulgar, terang-terangan disebarluaskan. Ini yang menuntut kita pribadi, kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab menjaga keluarga dan anak-anak. Ini kita harus benar-benar smart, cermat lahir batin, waskita paningaling batin, permono paningaling rogo. Jadi kita harus benar-benar menjaga keluarga kita, jangan sampai mudah terhasut hanya gara-gara ada informasi yang bersifat bohong atau propaganda, agitasi melalui media sosial. Makanya kita harus lebih ketat mengawasi anak-anak ketika sedang berselancar dipakai HP. Untuk melihat media sosial kita harus lihat, karena ini mudah sekali memprovokasi. Darah-darah muda ini kan gampang mendidih. Nah, yang kedua, ini kita juga harus lebih waspada dan hati-hati, karena gejolak ini tidak hanya sebatas di lingkup kehidupan manusia, tetapi juga kehidupan alam semesta. Seperti yang beberapa waktu yang lalu Mahapatih Gajah Mada bahkan mengulang dawuhnya, "Ngger, pokoknya anak-anakmu, putra-putramu semua diingatkan yang tidak mengenakan gelang merah supaya mengenakan gelang merah." Nah, sekarang gelang merahnya beda, supaya ditambah dengan batu seperti ini. Nah, ini ya seperti ini. Karena kita sedang menghadapi potensi gejolak alam yang bahaya. Kalau para leluhur ngendika ya bebaya gede. Iki arep ana bebaya gede ya. Jadi ada mara bahaya besar yang datang dari alam. Ini kan fungsinya, ini seperti sinyal SOS bagi kita. Kalau kita mengenakan gelang merah ini, apalagi dilandasi dengan kesadaran bahwa kita mengenakan gelang ini karena Mundi Dawuh melaksanakan perintah Mahapatih Gajah Mada. Dari situ kita sudah membangun pondasi yang tepat untuk berinteraksi, berhubungan secara batin dengan yang perintah, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Dan ketika panjenengan suatu saat menghadapi kondisi yang darurat, entah itu di lingkungan pekerjaan atau cuaca atau fenomena alam, ini Romo kasih passwordnya ya. Jadi ini digosok, dipelintir-pelintir gini, terus hentakkan tanah 3 kali, dek 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 pakai tumit, terus panjenengan batin Eyang Mahapatih Gajah Mada, saya sedang menghadapi kondisi darurat. Jelaskan singkat saja, darurat seperti ini, saya sedang terancam mara bahaya atau apa. Saya mohon untuk dijangkung jampangi. Sudah, kalau perlu nanti panjenengan ditambah membakar dupa, minimal 3, usahakan minimal 3. Itu karena trihita karana, ya, triloka, supaya 3 jagat tersentuh semua atau triloka. Passwordnya seperti itu, jadi ini tidak main-main, ini fungsi manfaatnya besar sekali. Memang banyak orang mengenakan gelang merah, tetapi belum tentu gelang merah itu dipakai dengan spirit atau motivasi yang sama. Tetapi kalau kita mengenakan gelang merah ini dengan spirit dan motivasi yang sudah Romo jelaskan tadi, karena melaksanakan perintah Mahapatih Gajah Mada, otomatis panjenengan secara batin sudah akan terpantau oleh para leluhur besar dari Majapahit yang memberikan perintah. Ibaratnya ini tadi SOS. Dan SOS ini punya sinyal dan frekuensi serta vibrasi yang spesifik. Kalau kita bicara radio itu kan ada angkanya sendiri ya, frekuensi. Misalnya ada alat yang bisa untuk mengukur frekuensinya, mungkin bisa berupa angka. Kalau kita memasuki frekuensi itu berarti kita akan nyambung dengan radio mana, kan begitu. Nah, di sini ini adalah menghidupkan kita ini sebagai receiver, sebagai transistornya, yang kita menjadi receiver sinyal-sinyal yang diberikan oleh para leluhur. Nah, maka kalau kita putar gelombang di frekuensi yang dikehendaki oleh Mahapatih Gajah Mada, ini kita akan menjadi lebih terpantau dan lebih bisa dilihat apa yang sedang terjadi dan apa yang sekiranya darurat, seperti itu. Nah, itu mohon nanti supaya yang belum dipakai, yang sudah lawas misalnya ya boleh kok dibeli yang baru, yang sudah lawas nanti dilepas disimpan saja, tapi kalau masih layak pakai ya dipakai. Dan nanti kalau bisa diusahakan anak-anak juga dikenakan gelang merah. Ya misalnya kalau di sekolah nggak boleh pakai gelang merah, jelaskan terus terang saja. Ini karena kepercayaan dan ini spirit kami. Karena kalau sudah kita sampaikan ini karena ini kepercayaan kami, ya itu kan ada undang-undangnya. Kepercayaan kan nggak boleh lah digusur begitu saja. Jadi terus terang saja ini karena kami ada kepercayaan khusus
dari keyakinan kami bahwa ini akan bermanfaat untuk saya. Jadi begitu terus terang saja. Dari gejolak alam ini yang seperti kita rasakan saat ini, banyak terjadi perubahan di medan magnet itu jelas. Dinamikanya sangat cepat dan masih ada lagi salah mongso. Ya, ini ada hujan salah mongso. Ini kemarau basah dibilangnya seperti itu. Jadi bulan Agustus ini kan harusnya sangat kering, tetapi ternyata masih sering terjadi hujan deras. Ini jelas ada tabrakan hukum alam. Ada pattern-pattern yang sedang basah. Dari sisi alam semesta sendiri kita sudah bisa melihat bahwa alam sedang tidak baik-baik saja. Dan itu kadangkala pengaruhnya ke manusia sebagai mikrokosmos atau jagat kecil itu juga sangat kuat. Oleh karena itu gejolak alam ini kita harus merespon. Meresponnya ya dengan cara banyak dedebe sumende ke leluhur, melakukan meditasi, eneng-eneng, biar supaya kita lebih sabar dan bisa memancarkan ketulusan, karena dengan ketulusan kesabaran itu nanti akan resonansinya akan dibiaskan, akan disebarkan ke sekitar kita, ke lingkungan alam, dan itu dampaknya juga akan sangat baik. Ya, kita bisa merasakan kita berhadapan dengan orang yang sabar, yang tulus kan pasti vibrasinya beda. Kita yang tadinya emosi menjadi dingin, menjadi reda. Seperti itu juga dengan alam semesta. Kalau alam semesta sedang menebarkan vibrasi yang keras, ya kita juga harus menyapanya dengan kelembutan. Jadi seperti itu, jadi akan balance. Dan ketika kita sedang emosional, alam semesta kadangkala menyapa dengan kelembutan. Kita menjadi cooling down. Jadi seperti itu yang terjadi dalam kehidupan ini. Maka kita juga gunakan saat seperti ini untuk mengasah ilmu titen kita, mencermati gerak fenomena alam. Itu karena sebagai bahasa alam. Alam tentu saja menyampaikan informasi, memberikan peringatan dini kepada seluruh makhluk hidup. Hanya bangsa manusia saja yang biasanya rada ndablek. Kalau binatang, tumbuhan, dan lelembut malah biasanya peka dan sangat responsif ketika alam semesta memberikan sinyal atau pesan akan ada mara bahaya, itu mereka sangat peka dan sensitif. Tapi kita bangsa manusia ini yang paling ndablek, jadi kadang harus berguru kepada binatang. Kalau mau ngelihat gunung mau meletus apa enggak, kita mesti ngelihat perilaku binatang. Itu kan binatang jadi guru kita. Tapi seringkali manusia sombong, merasa menjadi makhluk yang paling sempurna. Itu salah besar, salah kaprah. Maka kita tetap harus selalu rendah hati, tunduk kepada kekuatan alam yang merupakan manifestasi kekuatan Tuhan. Artinya tunduk ya kita selaras dan harmonis dengan hukum alam, dengan hukum tata keseimbangan alam. Jangan sampai kita melawan kodrat alam atau melawan hukum alam. Dan kita bisa merasakan hawa juga sangat cepat berubah. Misalnya tadi malam 2 malam berturut-turut dingin banget, kemudian diikuti menjadi gerah, diikuti menjadi panas, bikin gatal-gatal. Ini jelas secara pattern itu jelas terjadi chaos. Jadi patternnya itu sudah acak-acakan semua. Kita nggak bisa niteni. Kalau seperti ini maka ini. Nah, ini belum selesai rumus ini, udah timbul rumus lagi. Jadi tumpang tindih. Kejadian yang kemungkinan terjadi juga akan tumpang tindih. Dari iklim cuaca yang benar-benar terjadi anomali, salah mongso, bisa berbarengan dengan gunung meletus, dengan gempa bumi, dan banyak lagi ya. Ya kita berharap mudah-mudahan semua itu kalaupun terjadi, tapi tidak membawa dampak korban jiwa terutama. Dan kita juga sedang berupaya memohon kepada Gusti Ingkang Akarya Jagat, kita bersama para leluhur juga. Leluhur itu juga masih nenuwun kepada Gusti Akarya Jagat supaya kalau terjadi bencana itu ya korbannya minim, jangan sampai banyak lah. Karena terjadinya fenomena alam berupa bencana itu pun juga nggak boleh dihilangkan sama sekali. Karena itu mekanisme alam dalam upaya membalancing atau mengkalibrasi atau menata ulang, menyeimbangkan kembali. Jadi itu memang dibutuhkan oleh alam semesta supaya tujuannya seluruh makhluk itu lebih nyaman tinggal, lebih mudah mencari makan, lebih makmur lahir batin, dan bisa diraih dengan cara yang mudah. Kalau kita sudah eling waspada, terus tindakan konkret apa? Eling waspada itu kalau terhadap bencana alam, Romo. Misalnya ada pertanyaan seperti itu kan. Nah, kita meningkatkan kewaspadaan, ya
Kita kan nggak bisa terus setiap saat harus mengamati alam semesta mau terjadi apa mau terjadi, kan nggak bisa. Tapi kewaspadaan itu bisa diambil tindakan. Jadi panjenengan setiap hari, ini seperti yang didhawuhkan Eyang Sri Makurung Prabu Handoyo Ningrat barusan. Kita tiap hari haturkanlah sekedar bunga, walaupun sekedar bunga melati di gelas kecil, diisi air, taburi melati 7 atau berapa udah cukup lah. Lakukan itu setiap hari. Sampai kapan? Ya mungkin sampai kondisinya sudah mulai enak lah. Tapi apa yang panjenengan lakukan itu nanti manfaatnya bukan hanya keselamatan saja. Pasti ada manfaat yang lain. Mungkin panjenengan akan menjadi lebih mudah nemu bejo, lebih mudah mendapatkan keberuntungan, lebih mudah dalam mencari rezeki, dagangannya meningkat, misalnya seperti itu. Dan proyeknya makin banyak dan semuanya berhasil dengan mudah. Itu nanti akan menjadi konsekuensi atau kompensasinya seperti itu. Jadi manfaatnya bukan keselamatan lahir batin saja, tapi juga ada manfaat secara ekonomi pastinya. Jadi monggo, kalau susah nyari bunga gimana Romo? Tempat saya jauh di tengah kota, nyari ke pasar bunga ya bisa, tapi 10 kilo misalnya. Kalau memang ada kendala seperti itu, paling tidak panjenengan metik bunga yang ada di sekitar rumah. Taruhlah di gelas isi air 3 macam bunga. Ya bunga yang ada di rumah, kecuali bunga kamboja karena nggak lazim kalau di Jawa. Di Bali pun kan tidak dipakai untuk nyekar orang meninggal, tapi untuk tangkil atau untuk sembahyang. Nah, kalau di Jawa pun untuk yang atur pisungsung itu tidak ada bunga kambojanya, tidak ada. Kalau di Kalimantan Timur lazim. Nah, kalau di Kalimantan Timur, leluhur Kalimantan Timur memang di situ ada bunga dahlia, ada kamboja. Karena ya mungkin leluhur di sana sudah maklum dan menerima karena di sana kan langka bunga-bunga itu, yang ada pohon-pohon besar kan. Sudah. Ini berapa ini? Ini kan? Yang ini ambil 7,5 aja. Ada 5.000. Kembang jambe tadi. Buat ya. Kembang pinang kan. Ya. Kembang jambe. Pakai sekalian ini kan. Karena latar belakangnya di sana kan leluhur berada di kelilingi hutan belantara yang jarang bunga-bunga seperti itu, seperti di Jawa kan jarang. Ya. Tapi kalau yang tinggal di Jawa sebaiknya berikan bunga, walaupun sekedar bunga melati. Ya, itu 3, 4, 7 atau syukur lebih, paling tidak seperti itu. Syukur komplit, ada mawarnya, raketang siji, mawar merah, mawar putih. Mungkin panjenengan bisa beli misalnya 1 tempelang atau 1 keranjang kecil. Ada kulkas bisa kok dimasukin kulkas. Ini bisa kepake untuk 4 hari, misalnya 3 hari. Nanti ngambil aja 1 mawar merah, 1 mawar putih. Ada kasih melatinya, kenangannya, kan lumayan nggak wirawiri. Jadi itulah cara untuk, ya solusinya seperti itu kalau memang agak sulit mencari bunga. Tapi ya seperti itu tadi, seperti yang disampaikan oleh beliau. Supaya apa? Ya kita makin kesinungan bejo, kesinungan anugerah agung, dan kita menjadi orang yang diparingi kelimpahan rezeki. Dan tahu sendiri bahwa ada leluhur di sini dan nanti lanjut di Butuh itu memang punya khusus spesialisasi. Ibaratnya sampai bisa dibuat anekdot ya. Yen butuh duit ya sowan nang Butuh gitu kan. Ya karena apa? Ya memang di sana itu dermawan banget. Kita nyekat di sana, Romo sudah berkali-kali juga membuktikan. Dan ini yang pada rawuh di sini, yang pada ikut derek nyekar di sini dan di Butuh, dan juga yang tidak bisa ikut langsung, itu coba titeni saja, dilihat, dicermati. Setelah sowan dari sini, lihat nanti rezekinya jenengan pasti akan bertambah, ya. Pasti bertambah, ada yang sedang, ada yang banyak tiba-tiba. Dicermati saja, makanya sampai tadi saya pesen sama Mas Agus, mobilnya digowo tiba-tiba malah rusak. Ya kuwi ora bukan ganti komponen, nanti tadi udah matur belum, udah nyuwun. Sudah. Jadi tidak nyuwun ganti komponen, yang neng ganti sak mobilnya sing luwih apik. Nggih. Nah, karena apa? Ya kenapa kok mobil toh?
motor kan ya bisa loh. Kalau mobil itu artinya sekali angkut satu keluarga bisa. Makanya Romo saja mintanya yang saya butuh mobil gede sing ngamot wong 15. Ya diparingi tenan tuh. Ya tujuannya bukan untuk egois kita sendiri apa golek pangan itu ndak. Tujuan kita itu ben bisa ngangkut anak-anaknya luwih banyak. Biasanya kan cuma muat 7, muat 6. Mesakake sing ra katut ya wis sing gede sisan. Nah, ini nanti kita bahas lagi. Romo ajak untuk kita berefleksi diri, kontemplasi, melihat menilai diri kita masing-masing. Apakah kita ini masih berupa bola lampu atau sudah menjadi motor listrik atau malah sudah menjadi generator, ya. Dari sekarang monggo itu diugemi, dieling-eling apa to maksudnya dadi lampu, motor listrik, apa generator. Nanti kita ulas, kita bahas lagi di sana. Monggo. Kita acaranya jam berapa ini? Oh, 17.26. Kalau ada pertanyaan monggo. Karena kita masih ada waktu. Waktunya masih sekitar setengah jam. Ini mengkaji ilmu kasunyatan. Jadi gitu aja. Monggo kalau mau bersantai, nggih. Nah, ini untuk menaruh bunga yang paling bagus di mana? Jadi ngatain ya, ini yang seringkali pola pikir kebanyakan orang itu kebalik. Ah, ini cuma sesaji, taruh aja di sini gitu. Ah, ini cuma sesaji, pakai aja gelas yang jarang dipakai sing wis lawas. Ah, ini cuma sesaji lah, enggak sing penting ada gitu. Ya itu sama saja kita menyepelekan tamu-tamu kebesaran yang rawuh. Jadi panjenengan tidak pernah menyangka, menduga bahwa itu adalah untuk menyuguh tamu yang lebih besar, lebih terhormat dari seorang camat yang ada di kecamatan panjenengan. Tamu yang lebih terhormat dibanding bupati di mana panjenengan tinggal. Makanya bayangkan iki aku arep nyuguh sing luwih dene bupati. Nah, dengan cara di setel seperti itu, otomatis panjenengan akan menyiapkan segala sesuatunya yang terbaik yang panjenengan punya dengan sikap dan cara juga yang paling etis. Sekarang bayangkan, panjenengan sekarang sudah pernah marak suwan di sini. Ketika suatu saat malam Jumat atau malam Selasa kliwon atur pisungsung, terus yang rawuh beliau putra Brawijaya 5. Padahal panjenengan itu sama dengan kita semua rakyat jelata. Seperti apa? Kita merasakan betapa kita disayangi, dihormati, dihargai oleh para leluhur agung. Apa mau cuma nyodorin gini? Ah, gelasnya sing meng bening putih iki lah, gelas belimbing. Lah wis tolok ukurnya jangan kita nggih. Kalau kita memuliakan tamu, tolok ukurnya jangan kita. Kalau kita memuliakan diri sendiri ya tolok ukurnya kita sak kuwate awake dhewe. Tapi nek memuliakan tamu, lihatlah tamunya siapa. Jadi sebisa mungkin dipantaskan sesuai dengan tamu itu. Jadi pantas apa enggak sesuai dengan kemampuan kita gitu. Enggak perlu sampai utang-utang, enggak perlu sampai ya. Jadi cukup berikan dengan kemampuan yang paling maksimal kita miliki. Makanya di rumah, kalau ke rumah Romo itu kan kalau sesaji itu pasti cangkirnya ya belinya mahal. Kita bisa beli cangkir itu ada satu set isi 4. Itu kita ya beli dilalah kok ono sing apik banget regane sak tekone misalnya 800. Nah, itu dipakai ini. Ini kadang kan wah cuma cangkir segitu sih kan. Lah kita ingat ternyata makin bagus kita sajikan, yang rawuh juga makin tinggi. Lah waktu itu kita didhawuhi oleh Ki Ageng Mangir, "Ngger, tuku teko cangkir sing apik iki para dewa sering do rawuh saka Bali. Apa ya le nyuguh mengargo cangkir sing taun wingi le tuku." Ya udah langsung sama Mami udah keliling cari. Dan ternyata akhirnya dipakai. Kita udah beberapa kali melihat ada Begawan Sanjiwani, ada Dewa Samkara, ada Putri Gua Giri, dan nanti di sini masih campur dengan leluhur-leluhur besar. Ada yang dari Kutai Timur, ada yang dari Pajajaran Prabu Siliwangi, ada yang dari Mojokerto, dari Mataram banyak. Itu karena apa? Kita makin memuliakan leluhur. Jadi kalau mau ngangkat derajatnya diri kita, ya kita angkat derajat orang-orang leluhur-leluhur yang akan memberikan doa restu ke kita gitu. Tapi kita sudah ngelihat ini terutama sedulur-sedulur yang belum lama bergabung, kita lihat wah bikin pisungsungnya udah bagus-bagus. Bahkan pakai alat peralatan yang terbaik. Itu efeknya akan makin bagus. Efeknya akan makin bagus. Termasuk itu kan
selain itu sikap konkret menghormati leluhur, berterima kasih pada leluhur, itu juga akan dinilai seberapa teguh, seberapa kukuhnya hati kita dalam melaksanakan perintah. Kita kalau diperintahkan kadang nyepelek cuman gituin. Suruh beli perkakas dapur setiap tahun sekali ya, kita ngepaske waktunya ya pas suro atau menjelang suro. Beli perkakas 7 macam, perkakas dapur itu artinya nganyarke rezeki. Bahkan leluhur itu sudah merencanakan kita diperintah di sini itu apa? Panjenengan semua itu akan dianyarke rezeki ini. Nggih matur sembah nuwun sangat nggih ya. Makanya kita yang lihat panjenengan kok setya tuhu didhawuhi mengenakan pakaian warna kuning, ya pakai. Itu kan bentuk setya tuhu dan itu juga dinilai oleh leluhur. Yang makin setya tuhu, makin tulus dan makin banyak memberikan sedekah, entah itu dalam bentuk bunga atau ke abdi dalam, itu jangan dikira luput dari pengamatan beliau. Ya memang kadang ada yang mungkin nanti ikut saja yang lain, udah ada dia. Mungkin tidak andil sama sekali. Bagi Mami, bagi Romo nggak apa-apa sih. Kita nggak pernah memaksa atau mengharuskan tunda. Seikhlasnya mawon, sekuatnya. Tapi kan bagi leluhur itu kan pasti dilihat, dinilai secara detail, tidak akan luput. Misalnya wong iki sik ra tau andil, ra tau urun ning ngantrine nang ngarep dhewe, itu pasti ketahuan. Kae sing putramu sik kae, itu kadang begitu loh. Punten dalem sewu yang ingkang pundi nggih? Ya kae sing ra tau gelem tuku kembang ning angger ngantri nang ngarep dhewe. Oh nggih sampun ngertos. Lho kok ternyata kok tahu sejauh itu. Ya habis. Berkah meng entuke ya meng ubyang-ubyung gini tok, tapi nggak merubah sama sekali. Bahkan makin lama kalau yang kayak gitu diterus-teruskan, itu kan sifat egois. Golek menange dhewe, golek butuhe dhewe, golek blere dhewe, itu nanti ya makin regres, makin turun lagi. Nah kita ini makanya Romo, Papi Mami ini selalu mengajak kita semua untuk marilah kita berusaha menjadi orang wong sing sugih hati. Ya angel itu, karena takaran sugihati itu kan subjektif. Kadang kita harus mendengarkan kulak warto adol rungon, harus memperhatikan orang-orang yang ngerasani kita itu, kita ini dinilai masih pelit apa sudah dermawan sih kan gitu. Itu perlu, karena kalau kita nyebar kuesioner diedarkan, coba tolong dinilai saya ini pelit apa dermawan. Ya orang kadang nggak enak mau nilai terus terang ya kan. Pasti ya lumayan lah paling itu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ya lumayan lah, itu anggap saja kita ini pelit. Ya kowe iki ya nek ya rada lah, ya lumayan lah ini. Kalau ada orang yang menilai kita lumayan, anggap saja kita ini pelit merkedit. Karena orang pasti menilai di depan kita itu dilebihkan berlipat ganda. Dan ada satu yang perlu kita sampaikan juga, kita jangan pernah merasa takut kehilangan atau duit kita berkurang ketika kita akan mundi dawuh marak suwan. Panjenengan titeni semua. Duit seberapapun yang panjenengan berikan, korbankan untuk ini, untuk beli bensin, untuk tol, untuk makan di jalan, untuk sedekah, untuk beli bunga, dan itu nanti akan berlipat ganda yang panjenengan dapatkan. Walau tidak hari ini, walau tidak minggu ini, pasti entah bulan ini atau bulan depan. Tapi makin lama jenjang waktunya pasti lentuk bakal gede. Nah, sekarang habis ini terus nanti jam 7 dapat, mungkin nanti yang jam 7 dapat. Ya itu dapat, ya cukup mengejutkan, tetapi akan lebih besar yang dapatnya seminggu 2 minggu kemudian. Dititeni mawon. Karena semua kebaikan yang kita lakukan ini bukan untuk siapa-siapa, ini untuk diri kita sendiri kok. Nggih kan? Kira-kira bisa membayangkan enggak? Semua kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, kepada leluhur, sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Kalau nanti kira-kira belum bisa nyantol logikanya piye toh? Nanti monggo untuk PR, diasah lagi, ditelaah lagi. Seperti apa ya? Pola-pola mindsetnya, pola pikirnya seperti yang Romo sampaikan. Nanti akan ketemu. Ya gitu aja. Matur nuwun atas segala atensi dan dukungannya, dan Romo Mami matur nuwun sangat. Ini anak-anak semua sudah mengorbankan tenaga, waktu, uang, biaya, yang meninggalkan pekerjaan, yang menutup sementara warunge, tokone. Itu semua tidak akan ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia nggih. Mugi-mugi tansah pikantuk sawa berkah pangestu para leluhur,
jadi sifat kandel melanjutkan urip sing mulya, urip sing ayom-ayem tentrem, sugih ati, sugih ngelmu, sugih bondo. Pun ngoten mawon. Kalau sekarang di Mbutuh nanti jenengan pas kalau mau sholat bisa pas adzan. Kalau yang mau ke masjid bisa sekarang berangkat duluan. Tapi kalau masih mau nyantai di sini nanti kita bareng-bareng sambil menunggu nasi dan lauk. Ya itu intinya. Karena apa? Ini Mas Pandu yang di belakang. Ya nasi dan lauknya kan di belakang. Kita terkunci, nggak bisa kita ceniningan melakukan kuncinya ada di belakang. Nanti kalau ada sampah-sampah nanti kita buang ke tongnya, nggih, asbak-asbak atau apa.